Halo Sobat Buncit, bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy di challenge 30 hari mengecilkan perut buncit. Dan sekarang kita masuk ke hari keempat. Setelah hari pertama kita ngukur-ngukur, hari kedua kita bahas kesalahan-kesalahan, hari ketiga kita bahas soal defisit kalori. Hari ini akhirnya kita mulai masuk ke materi yang sebenarnya, yakni soal eksekusinya. Bagaimana? Eksekusi apa aja yang bisa mengurangi kalori masukmu dan menambah kalori keluarmu. Hari ini pendekatannya simpel banget. Kita cuma bakal menggunakan ini. Tada! Air putih. Bagaimana caranya supaya air putih ini bisa membantumu mengecilkan perut buncit? Begini caranya. Caranya simpel banget nih. 30 menit sebelum makan, minumlah air 500 ml atau sekitar 2 gelas air minum. Ada penelitian yang mempelajari mengenai hal ini, di mana ada dua grup orang. Grup pertama itu diberi perlakuan diminta untuk meminum air 500 ml 30 menit sebelum makan. Dan grup kedua tidak diberi perlakuan minum air sebelum makan. Hasilnya, setelah 12 minggu, grup pertama turun 2 kilo lebih banyak daripada grup yang kedua. Coba nih, penelitiannya kan 12 minggu, setahun ada 52 minggu, sekitar 4 kali lipatnya ya. Bayangkan kalau dengan minum air 500 ml 30 menit sebelum makan, kamu ada kemungkinan dalam waktu setahun turun 8 kg tanpa merubah apa-apapun. Cukup minum air 30 menit sebelum makan 500 ml. Ada juga penelitian yang mencoba di mana 50 perempuan kegemukan diminta untuk minum air 1,5 liter lebih banyak daripada biasanya. Dan 1,5 liter ini dibagi 500 ml sebelum sarapan, 500 ml sebelum makan siang, dan 500 ml sebelum makan malam. Semuanya 30 menit sebelum jam makan. Dan hasilnya, setelah 8 minggu, 50 perempuan ini rata-rata berat badannya dari 65,8 turun menjadi 64,4 atau turun 1,4 kg dalam 8 minggu. BMI-nya turun 26,7 menjadi 26,1 dan rata-rata hasil pengukuran lemak di perut, lengan, dan paha berkurang semuanya. Kenapa hanya dengan minum air tanpa merubah pola makan orang-orang tersebut bisa turun berat badannya dan berkurang kadar lemaknya? Karena dengan minum air 30 menit sebelum jam makan, ternyata nafsu makannya jadi berkurang saat jam makan dan lebih cepat kenyang pula saat jam makan. Makanya ada kemungkinan kalori masuknya berkurang karena porsi makannya juga berkurang. Karena kalorinya berkurang, maka lebih mudahlah orang-orang tersebut untuk mencapai defisit kalori. Nah, dari penelitian tadi, kamu juga bisa mengeksplor beberapa kemungkinan yang mengakibatkan air putih bisa membantu kamu mencapai defisit kalori. Contohnya, kamu bisa minum air juga di antara waktu makan. Lagi makan beberapa saat, beberapa suap, berhenti dulu sejenak, lalu minum air putih. Makan lagi. Nah, kamu akan lebih mudah kenyang juga, lebih cepat kenyang juga, jadi ada kemungkinan porsinya akan berkurang. Selain itu, ketika kamu lapar atau ngidam di luar jam makan kamu, minumlah air terlebih dahulu juga. Kenapa? Karena air itu berpengaruh untuk penyerapan nutrisi juga, sehingga kalau kamu kekurangan air dan dehidrasi, penyerapan nutrisi tidak akan berlangsung dengan maksimal. Kalau penyerapan nutrisi berlangsung tidak maksimal, maka sinyal otak akan mengirim ke tubuh kamu, wah ini kurang nutrisi, berarti kamu lapar, gitu kan, kamu hungry. Atau mungkin juga, wah ini aku merasa kurang gula, aku kurang lemak, jadinya kamu ngidam. Makanya ketika kamu lapar atau ngidam di luar jam makan, lebih baik kamu coba minum air dulu. Jangan-jangan itu cuma haus. Tidak hanya membantu mengatur kalori masuk juga, ternyata air juga bisa berfungsi memperbanyak kalori keluarmu lewat mekanisme-mekanisme berikut ini. Yang pertama, banyak penelitian menunjukkan kalau minum air putih itu meningkatkan metabolisme. Meskipun ini sedikit kontroversial juga, karena hasilnya juga masih berbeda-beda antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, dan juga hasilnya tidak signifikan kalaupun memang itu terjadi. Peningkatan metabolisme dengan meminum air adalah sekitar 50 kalori per 1,5 liter air. Nggak signifikan ya, itu mirip-mirip dengan satu keping Oreo lah. Jadi nggak usah terlalu dipertimbangkan lah soal ini ya. Yang kedua adalah kalau kamu minum air dingin, badan kamu akan berusaha untuk menetralkan suhunya supaya suhunya sama dengan suhu badan kamu. Jadi badan akan membakar kalori karena perlu effort untuk merubah suhu minuman dingin tadi. Kan kamu kalau minum dingin pipisnya juga nggak dingin ya, makanya badan harus menetralkan suhunya juga dan itu membakar kalori. Yang ketiga, dengan banyak minum air putih kamu mencegah terjadinya dehidrasi.
Pernah tidak kamu dehidrasi atau tidak minum air dalam jangka waktu yang lama, tiba-tiba kamu akan merasa mager, males gerak. Atau mungkin kamu kepanasan, keringetan banyak, tapi waktu itu nggak ada air minum. Kan kamu pengennya cuma duduk, kipas-kipas kayak gitu ya. Atau mungkin pernah juga kamu olahraga berat, tapi kurang air, nggak minum-minum. Pasti energinya juga nggak akan maksimal. Jadi dehidrasi bisa menyebabkan kalori keluarmu makin dikit karena performamu tidak optimal. Makanya cukupi kebutuhan airmu, jadi aktivitasmu juga akan semakin energik dan kamu bisa membakar kalori lebih banyak. Nah, simpel banget kan tips hari ini, cukup dengan hanya menggunakan air putih aja, kamu bisa lebih mengecilkan perut buncit. Ya, ini baru hari yang efektif yang pertama yang kita pelajari untuk mengurangi kalori masuk kita. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sebenarnya aku mau Q&A, tapi ternyata kayaknya video ini cukup panjang juga, udah lebih dari 5 menit kayak gitu ya. Jadi Q&A ini kita hold dulu, masukin ke video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bunyikan lonceng notifikasi. See you di video selanjutnya.